Hai semuanya, kembali lagi di Movie Kita. Video kali ini adalah alur cerita dari film drama Korea yang berjudul Miracle in Cell No. 7. Salah satu film drama terbaik dan mengharukan yang pernah saya tonton. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel Movie Kita. Film diawali oleh seorang gadis bernama Yi-sung yang sedang bersama seorang sipir penjara. Dia sedang melihat arsip tentang sebuah kasus, yaitu kasus penculikan dan pembunuhan oleh Lee Yong-gu. Yi-sung adalah seorang pengacara. Dia menghadiri persidangan Lee Yong-gu dalam kasus penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan seorang gadis kecil bernama Choi Ji-young. Yi-sung meminta hakim untuk memeriksa kembali bukti dan saksi-saksi dalam kasus itu. Dan dia pun berkata kalau dia ada di sana waktu kejadian itu. Di depan hakim, Yi-sung akhirnya menceritakan apa yang terjadi sebenarnya waktu itu. Seorang ayah dan anak perempuannya sedang bernyanyi dan nonton film Sailor Moon di depan toko televisi. Dia adalah Yi-sung kecil dan Lee Yong-gu, ayahnya dan juga terdakwa dalam kasus tadi. Lee Yong-gu adalah seorang ayah yang menderita keterbelakangan mental. Ternyata Yi-sung menginginkan sebuah tas, namun ayahnya baru gajian besok. Tapi tas itu sudah dibeli oleh seorang ibu dan anaknya. Anak itu bernama Choi Ji-young, korban dalam kasus tadi. Dan Lee Yong-gu hanya mengikuti nalurinya sebagai seorang ayah yang tidak mau putrinya kecewa. Namun ayah Ji-young malah emosi dan menghajar Lee. Lee Yong-gu sangat menyayangi Yi-sung. Begitu juga sebaliknya. Yi-sung juga sangat menyayangi ayahnya meskipun kondisi ayahnya seperti itu. Lee Yong-gu sedang menghitung uang gajinya di parkiran, dan dia bertemu lagi dengan Ji-young. Gadis kecil itu lalu mengantarkannya ke toko tas untuk membeli tas Sailor Moon. Di perkampungan yang sepi, Ji-young sedang tergeletak dan Lee Yong-gu memberikan nafas buatan kepadanya. Dan saat itu ada seorang ibu yang melihatnya. Dia berpikir Lee sedang melakukan kejahatan kepada seorang gadis kecil. Dan akhirnya Lee Yong-gu ditangkap polisi. Di kantor polisi, Lee terus memikirkan Yi-sung. Dia harus pulang karena putrinya sendirian. Di rumah, Yi-sung sedang gelisah menunggu ayahnya yang belum pulang. Lee Yong-gu yang malang sedang melakukan reka adegan bersama para polisi dan banyak orang yang melihatnya. Mereka emosi melihat Lee. Ternyata Yi-sung juga ada di situ. Dan para polisi sepertinya mengambil kesimpulan mereka sendiri. Mereka menyuruhnya melakukan reka adegan versi mereka. Mereka memaksanya melakukan adegan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Dan dia juga dihalangi untuk menemui Yi-sung. Lee Yong-gu akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kepala sipir di penjara itu bernama Jang Min-hwan. Lee ditempatkan di sel nomor 7 bersama narapidana lain. Mereka adalah Bong Sik kasus pencopetan, Chun-ho kasus penipuan, Man-bum kasus perzinahan, So Yang-ho yang seorang gangster, dan kakek Seo kasus penipuan. Kelima orang ini bingung melihat Lee. Mereka akhirnya menyadari kalau dia adalah orang dengan keterbelakangan mental. Namun begitu membaca catatan kejahatan Lee Yong-gu, mereka langsung emosi dan menghajar Lee. Dan mereka langsung berhenti saat mengetahui ternyata Lee Yong-gu menghadapi tuntutan hukuman mati. Selama Lee di penjara, Yi-sung dititipkan di panti asuhan. Di penjara itu juga ada ketua geng Pabaki. Dia merasa tersaingi oleh So Yang-ho dan dia merencana akan menusuknya. Lee Yong-gu yang mengetahui hal itu langsung lari menyelamatkan So Yang-ho. Dan akhirnya dia yang terkena tusukan. So Yang-ho merasa berhutang budi kepada Lee karena telah menyelamatkannya. Dia akan mengabulkan apapun keinginannya. Saat ditanya, Lee tidak ingin apa-apa. Dia hanya menyebut Yi-sung. Saat ada acara keagamaan, terlihat Yi-sung sedang menari di atas panggung bersama anak-anak panti asuhan lainnya. Lalu Man-bum menyelundupkan Yi-sung ke sel agar bisa bertemu dengan ayahnya.
Dia memasukkan Yisung ke dalam kardus roti. Dan akhirnya Lee Yong-go bertemu dengan putrinya tercinta. Mereka punya waktu 2 jam untuk bertemu sebelum anak-anak dari panti asuhan pulang. Namun tiba-tiba ada kabar bahwa pendeta di upacara keagamaan itu terjatuh dan anak-anak harus pulang lebih awal. Mendengar itu, Man Bum lalu panik dan berusaha mengembalikan Yisung agar tidak ketinggalan rombongan. Namun terlambat. Rombongan dari panti asuhan sudah berangkat dan Yisung ketinggalan di penjara. Selama beberapa hari di penjara, terjalin persahabatan antara Yisung dengan kelima narapidana ini. Mereka menjadi sangat sayang kepadanya dan menganggap dia sudah seperti putri mereka sendiri. Mereka berusaha mati-matian melindunginya agar tidak sampai ketahuan oleh sipir penjara. Namun pada akhirnya Yisung ketahuan juga. Dia dikembalikan ke panti asuhan dan Lee Yong-go dipindahkan ke sel yang sempit dan dalam keadaan terikat. Suatu malam terjadi kebakaran di penjara itu. Semua narapidana panik dan berlarian. Ketua Jang dalam bahaya karena terjebak di dalam sel saat berusaha menyelamatkan seorang narapidana. Dan Lee Yong-go yang tahu kalau Ketua Jang dalam bahaya langsung berusaha menyelamatkannya. Dan akhirnya Ketua Jang selamat dari kebakaran itu. Saat dia melihat Lee Yong-go yang sedang dirawat, dia berpikir, apa benar Lee Yong-go adalah seorang penjahat yang melakukan kejahatan terhadap anak kecil? Yisung menjenguk ayahnya di penjara ditemani oleh gurunya. Saat waktu bertemu sudah habis, suasana perpisahan yang sangat mengharukan terjadi antara Lee Yong-go dan Yisung. Ketua Jang menjenguk Yisung yang sedang dirawat di rumah sakit karena dia tidak mau makan apapun. Yisung sampai memohon kepada Ketua Jang agar dia juga ditangkap supaya dia bisa bertemu dengan ayahnya setiap hari. Seorang sipir penjara mengantarkan sebuah kardus ke dalam sel nomor 7. Dia bilang kalau itu dari Ketua Jang. Dan isi dari kardus itu adalah Yisung. Mereka semua gembira. Dan keceriaan di dalam sel itu pun kembali lagi. Ternyata Ji-yong adalah putri dari seorang komisaris jenderal polisi. Itulah sebabnya kenapa para polisi itu ingin kasusnya segera selesai dan menetapkan Lee Yong-go sebagai tersangka, bagaimanapun caranya. Ketua Jang sebenarnya memiliki seorang putra, tapi sayang putranya sudah meninggal. Dan akhirnya Yisung dirawat olehnya. Sekarang dia bisa lebih sering ke penjara untuk bertemu dengan ayahnya. Hari-hari di penjara dilalui oleh Lee Yong-go bersama teman-temannya. Sipir penjara juga sekarang menjadi baik padanya. Dan akhirnya tanggal persidangan Lee Yong-go sudah ditetapkan. Dan inilah yang terjadi sebenarnya. Lee Yong-go terpeleset saat sedang berlari bersama Ji-yong. Dan tidak berapa lama, dia menemukan Ji-yong sudah tergeletak di tanah. Merasa ada yang aneh, kelima teman Lee Yong-go membuat simulasi penyebab meninggalnya Ji-yong. Dan adanya kemungkinan dia meninggal bukan karena jatuh, tapi ada yang membunuhnya. Karena di dahi Ji-yong ada luka dan di sampingnya terdapat batu bata. Meskipun Lee Yong-go adalah orang dengan keterbelakangan mental, dia menguasai teknik penyelamatan orang pingsan dengan sangat baik. Mulai dari membuka celana untuk memperlancar sirkulasi darah, menekan dada secara vertikal, dan memberikan nafas bantuan. Dan itulah yang sebenarnya dia lakukan saat itu kepada Ji-yong. Dan akhirnya, kelima orang itu pun mengerti kalau Lee Yong-go sebenarnya adalah korban tuduhan palsu atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dan mereka bertekad untuk membantunya dalam persidangan. Kembali ke persidangan. Masa lalu yang buruk dari kelima orang saksi membuat posisi mereka menjadi tidak kuat dalam memberikan kesaksian. Jaksa penuntut pun berusaha meyakinkan hakim kalau kelima saksi itu berbohong. Lalu mereka bertanya kepada jaksa penuntut, apakah ada pernyataan kalau kesaksian dari mantan narapidana tidak bisa dipercaya? Dan Yisung menghadirkan Ketua Jang sebagai saksi berikutnya. Ketua Jang berusaha meyakinkan ayah Ji-yong yang merupakan komisaris jenderal polisi untuk menyelidiki kembali kasus ini.
namun usahanya gagal. Lee Yong-go belajar menghafal dan menyiapkan apa yang harus dia katakan di persidangan dengan dibantu oleh kelima temannya. Mereka menyiapkan semuanya agar Lee bisa berkata yang sebenarnya terjadi di persidangan nanti. Pengacara yang ditunjuk membela Lee Yong-go sepertinya juga tidak berpihak kepada kliennya. Lee Yong-go menuju ke pengadilan ditemani oleh ketua Jang. Persidangan akhirnya dimulai. Dan Lee Yong-go seperti kebingungan menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut. Ternyata sang pengacara waktu itu berkata bahwa Lee harus mati kalau ingin Yi-sung tetap hidup. Dan sang komisaris juga pernah menghajar Lee Yong-go dan mengancam jika dia tidak mau menerima hukumannya, maka Yi-sung akan menerima hal yang sama. Lee Yong-go sangat bingung. Dia ingin berkata yang sebenarnya. Akan tetapi dia juga sangat khawatir dengan keselamatan Yi-sung. Dan inilah yang akhirnya membuat dia mengiyakan semua yang jaksa tuduhkan kepadanya. Dia mengaku kalau dia yang membunuh Ji-yong dan memukulnya dengan batu bata. Saat Lee melihat Yi-sung di belakangnya, dia malah semakin keras berkata kalau dia yang melakukan pembunuhan. Yang ada di pikirannya adalah, saya harus melakukan ini agar Yi-sung selamat. Dia meminta maaf karena sudah membunuh. Dia menyesal karena sudah membunuh. Dan Ji-yong meninggal karena dia. Yi-sung berusaha sekuat tenaga meyakinkan hakim bahwa pengakuan Lee dibuat karena dia dalam tekanan pihak polisi. Dan penyebab Ji-yong meninggal bukan karena batu bata juga diabaikan. Dan polisi yang menyatakan Lee Yong-go mencekik leher Ji-yong. Padahal hasil otopsi tidak ada tanda cekikan di leher. Yi-sung berkata bahwa polisi telah memanfaatkan cacat mental terdakwa dan rasa cinta terdakwa kepada putrinya untuk memaksa dia menyerah. Dan akibat dari pengakuan itu, akhirnya hakim memutuskan Lee Yong-go dijatuhi hukuman mati. Dan sekarang, Yi-sung hadir di persidangan untuk menghapus tuduhan palsu terhadap ayahnya. Akhirnya, Lee Yong-go dieksekusi pada tanggal 23 Desember. Seorang ayah akan berbuat apapun demi keselamatan putrinya. Kecacatan kasus Lee Yong-go sudah terbukti, dan pengadilan memutuskan Lee Yong-go memang tidak bersalah. Nah, itulah tadi kisah yang sangat mengharukan tentang cinta seorang ayah yang begitu besar kepada putrinya. Sampai ketemu di alur cerita film berikutnya.